Pernah nggak sih kamu lihat video di YouTube yang bilang cuma modal HP dan internet bisa dapat jutaan per hari? Atau kerja dari rumah, gajian dolar tiap minggu? Kelihatannya menarik ya. Siapa sih yang nggak mau kerja santai tapi tetap punya penghasilan besar? Tapi, pernahkah kamu berpikir kalau cara itu benar-benar semudah itu, kenapa nggak semua orang sukses dan kaya dari internet? Saya tahu pasti banyak dari kalian yang penasaran dan mungkin pernah mencoba beberapa metode yang mereka ajarkan. Mulai dari dropshipping, trading, affiliate marketing, sampai skema investasi yang katanya bisa bikin cuan tanpa ribet. Tapi, kok hasilnya nggak seperti yang mereka janjikan? Oh, boo-hoo! Let me play a sad song for you. I'm the world's smallest. Bukannya untung, malah lebih banyak yang kehilangan uang atau merasa tertipu. Padahal, di awal, mereka bilang ini adalah cara yang gampang dan bisa dilakukan oleh siapa saja. Kenapa bisa begitu? Apa yang sebenarnya terjadi di balik layar? Di video ini, saya akan membahas kenapa banyak channel YouTube yang membahas cara menghasilkan uang dari internet itu sebenarnya scam. Bukan berarti semua, ya, tapi ada alasan kuat kenapa banyak dari mereka lebih fokus menjual impian daripada realitas. Saya juga akan membahas pola yang sering mereka gunakan, kenapa banyak orang yang terjebak, dan bagaimana cara agar kita tidak tertipu oleh janji-janji manis seperti ini. Bagaimana mereka membuat kita percaya. Kebanyakan channel ini menggunakan strategi pemasaran yang cerdas. Mereka tahu kalau kebanyakan orang ingin kaya dengan cepat dan mudah. Jadi mereka membuat thumbnail yang mencolok, judul yang bombastis, dan video yang penuh dengan klaim fantastis. Ada yang pamer saldo rekening ratusan juta, ada yang menunjukkan rumah mewah, mobil sport, bahkan gaya hidup yang terlihat sempurna. Ini semua bertujuan untuk menarik perhatian dan membuat kita berpikir, wah dia aja bisa, berarti aku juga bisa dong. Tapi, coba dipikir lagi, kalau benar-benar sesukses itu, kenapa mereka masih repot-repot bikin konten YouTube? Harusnya mereka sibuk menikmati hasilnya kan? Kenapa mereka malah menghabiskan waktu untuk membuat video yang menjanjikan cara cepat kaya ke orang lain? Kalau mereka benar-benar punya metode yang ampuh, mereka nggak perlu menjual kursus atau e-book. Mereka tinggal jalankan sendiri dan menikmati hasilnya tanpa perlu berbagi ke orang lain. Ini bukan sekadar asumsi, karena ada pola yang bisa kita lihat. Banyak dari mereka sebenarnya bukan mendapatkan uang dari metode yang mereka ajarkan, tapi justru dari iklan YouTube, sponsor, atau menjual kursus berbayar. Coba perhatikan, ada banyak channel yang mengajarkan cara menghasilkan uang dari internet, tapi di ujung video, mereka akan menawarkan kelas eksklusif, e-book premium, atau membership berbayar. Nah, dari sinilah sebenarnya mereka mendapatkan penghasilan utama. Mereka tidak benar-benar menjalankan bisnis yang mereka ajarkan, mereka hanya mengajarkan orang lain agar ikut membeli produk mereka. Ini adalah model bisnis yang sangat menguntungkan bagi mereka, tapi tidak selalu menguntungkan bagi kita sebagai konsumen. Mereka juga sering menggunakan testimoni palsu, menampilkan komentar-komentar yang dibuat sendiri, atau bahkan menyewa aktor untuk berpura-pura sukses dengan metode mereka. Semua ini dirancang untuk membuat kita merasa metode itu benar-benar berhasil, padahal kenyataannya tidak demikian. Kenapa banyak yang gagal? Sebagian besar metode yang mereka ajarkan itu tidak seindah yang dikatakan. Misalnya, bisnis dropshipping. Teorinya kelihatan simpel. Kamu jualan tanpa perlu stok barang, cukup pasarkan produk dari supplier, dan ambil untung dari selisih harga. Tapi, realitanya, persaingan ketat, biaya iklan tinggi, dan pelanggan yang sering komplain karena kualitas produk yang tidak sesuai. Belum lagi kalau supplier telat kirim barang, yang kena marah adalah kamu. Ini adalah bisnis yang memang bisa berhasil, tapi butuh strategi yang lebih matang dan nggak semudah yang mereka bilang. Lalu ada juga yang mengajarkan cara cepat kayak lewat trading. Cukup setor modal, analisis grafik, dan dalam hitungan menit bisa untung besar. Tapi, mereka jarang bilang kalau trading itu berisiko tinggi, dan kebanyakan trader pemula justru kehilangan uangnya karena tidak paham cara kerja pasar. Bahkan, beberapa guru trading yang ada di YouTube justru lebih banyak dapat keuntungan dari menjual kelas pelatihan dibandingkan dari trading itu sendiri. Selain itu, ada juga yang menggunakan skema Ponzi atau MLM terselubung. Biasanya, mereka menjanjikan penghasilan pasif hanya dengan merekrut anggota baru. Semakin banyak yang bergabung, semakin besar penghasilanmu. Tapi, kalau dipikir lagi, dari mana uang itu sebenarnya berasal?
Skema seperti ini hanya menguntungkan orang yang masuk lebih awal, sementara yang belakangan cenderung rugi. Mereka terus memanfaatkan harapan orang-orang yang ingin sukses tanpa bekerja keras. Dan ketika skemanya runtuh, orang-orang yang di bawah akan kehilangan semuanya. Apa yang harus kita lakukan? Sekarang, coba kamu renungkan. Berapa banyak orang yang benar-benar berhasil dari metode-metode ini dibandingkan dengan mereka yang gagal? Kalau metode ini benar-benar berhasil, seharusnya sudah ada jutaan orang yang kaya raya dari internet, kan? Tapi kenyataannya, kebanyakan dari mereka yang sukses adalah orang-orang yang justru menjual metode itu ke kamu. Bukan berarti nggak ada cara jujur untuk menghasilkan uang dari internet, ya? Ada banyak orang yang benar-benar sukses dengan bisnis online, tapi mereka butuh waktu bertahun-tahun untuk membangunnya. Mereka belajar dari kesalahan, berinvestasi di keterampilan yang tepat, dan memahami risiko yang ada. Misalnya, ada yang sukses dengan bisnis freelance, tapi mereka harus mengembangkan portofolio dulu dan mencari klien yang tepat. Ada juga yang berhasil dengan YouTube, tapi mereka harus konsisten membuat konten berkualitas sebelum akhirnya mendapatkan penghasilan. Semua butuh proses, nggak ada yang instan. Jadi kesimpulannya, kalau kamu melihat channel yang menjanjikan penghasilan besar dari internet dalam waktu singkat dan tanpa usaha yang berarti, coba pikir dua kali. Jangan mudah percaya hanya karena mereka menunjukkan bukti saldo rekening atau gaya hidup mewah. Bisa jadi itu hanya trik pemasaran untuk menarik perhatian. Sekarang, saya ingin tahu pendapat kamu. Apakah kamu pernah mencoba salah satu metode ini? Atau mungkin kamu punya pengalaman sendiri dengan skema yang terasa mencurigakan? Ceritakan di kolom komentar. Saya ingin tahu pengalaman kalian. Jangan lupa juga untuk like video ini dan subscribe supaya kamu nggak ketinggalan konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.